Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallahu wa la taqul lil khainina khasima. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau kitab itu dengan kebenaran, supaya engkau hukumkan di antara manusia dengan apa yang telah memperlihatkan Allah kepada engkau. Dan janganlah engkau terhadap orang-orang yang khianat itu jadi pembela. Ada berbagai riwayat tentang sebab turunnya ayat-ayat dari 105 sampai 113 ini. Tetapi kesimpulannya ialah suatu tuduhan palsu atas orang-orang yang tidak bersalah berkenaan dengan suatu pencurian. Di dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Mardawaihi, sebab turun ayat ini melalui Al-Aufi dan Ibnu Abbas sebagai tersebut di dalam tafsir Ibnu Jarir atau Bari ialah bahwa beberapa orang Ansor turut berperang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengadukan halnya dan menyatakan bahwa yang disangkakan pencuri itu ialah Tu'mah bin Ubairok. Tetapi setelah si pencuri mengetahui bahwa yang kecurian telah melapor kepada Rasulullah, lekas-lekas perisai itu dijatuhkan ke rumah seorang laki-laki yang tidak bersalah. Sesudah itu dia segera datang kepada beberapa orang kaumnya, berkata, saya telah menghilangkan perisai itu dan telah saya lempar ke rumah si Fulan. Kalian akan mendapatinya di sana. Mendengar perkataan si Tukmah yang demikian, semua keluarganya itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malam-malam dan berkata, wahai Nabi Allah, saudara kami si Tukmah tidak bersalah dalam hal ini. Yang mengambilnya ialah si Fulan. Kami tahu betul. Kami harap Rasul membersihkan nama saudara kami itu di hadapan orang banyak. Karena kalau dia tidak dipelihara Allah dengan perantaraan kau, niscaya dia akan binasa. Mendengar permohonan yang demikian, berdirilah Rasulullah SAW di hadapan orang banyak, membersihkan nama si Tukmah dari tuduhan orang banyak itu. Riwayat lain pula dari Ibnu Jarir yang diterima dari Qatadah bahwa ayat-ayat ini diturunkan tentang seorang bernama Tukmah bin Ubairok dan tentang nyarisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membela dan menerima pembelaan atas dirinya. Ayat-ayat ini mengandung peringatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya jangan membela pengkhianat. Tukmah bin Ubairok adalah seorang dari penduduk Madinah. Dia dari kaum Bani Zafar. Seorang dari Bani Zafar itu mencuri perisai itu. Ialah seorang Yahudi. Nama Zaid bin Samir. Setelah mendengar bahwa dia dituduh, padahal dia merasa tidak bersalah, Yahudi itu datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan sekali-kali bukanlah dia pencuri perisai yang hilang itu. Setelah si Tukmah melihat Yahudi itu telah menghadap Rasul, dia pun segera pula datang menghadap. Dia membela kaumnya Bani Zafar. Ibnu Jarir berkata, inilah sebabnya turun ayat-ayat ini. Dan kata Ibnu Jarir selanjutnya, setelah terbuka rahasianya bahwa tuduhannya itu palsu dan pencuri itu memang dari kaumnya Bani Zafar sendiri, si Tukmah lari meninggalkan Madinah menuju Mekah dan menggabungkan diri dengan kaum musyrikin. Menurut riwayat dari As-Sudi, seorang Yahudi menitipkan perisai kepada Tukmah bin Ubairah. Seketika Yahudi itu datang kembali meminta barang titipannya. Si Tukmah mungkir, lalu barang itu disembunyikannya ke rumah Abu Mulaik al-Ansori. Tukmah telah menggelapkan harta titipan orang. Yahudi itu segera melapor kelakuan Tukmah yang tidak jujur itu kepada Rasulullah SAW.
Tetapi ketika Yahudi itu melaporkan hal itu kepada Rasulullah, si Tukmah dan sanak keluarganya datang beramai-ramai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menuduh pula bahwa Yahudi itulah yang mengadakan tuduhan palsu, sehingga dari pintarnya mereka menyusun siasat fitnah dalam pertemuan rahasia. Nyarislah Rasulullah terpengaruh. Apatah lagi yang dituduhkan itu orang Yahudi pula, yang seketika itu dipandang banyak memusuhi Islam. Menurut riwayat Ibnu Zaid, seorang pencuri, seorang mencuri sebuah perisai karena takut ketahuan diantarkannya perisai curian itu ke rumah seorang Yahudi. Karena melihat di rumahnya telah ada perisai yang bukan kepunyaannya, seorang Yahudi itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, bukanlah aku pencuri perisai ini, wahai Abu Qasim, melainkan perisai ini diantarkan orang ke rumahku diam-diam. Tetapi sanak saudara pencuri membela yang mencuri dan menekankan tuduhan kepada Yahudi itu. Seraya mereka berkata, memang Yahudi ini jahat dan busuk dan kafir. Dia adalah penantang Allah dan agama yang engkau bawa. Demikian pintar mereka mengatur fitnah supaya terlepas yang bersalah daripada hukuman dengan mengambing hitamkan seorang Yahudi, sehingga nyarislah Rasulullah terpengaruh oleh susunan kata mereka. Kata Ibnu Zaid, inilah sebabnya turun ayat ini, yaitu menegur Rasulullah SAW agar menegakkan hukum berdasarkan kitab Allah dan jangan lekas terpengaruh membela yang bersalah. Ada juga riwayat lain yang diterima dari At-Tirmizi menyebut Bani Ubayrok juga, tetapi yang bersangkutan bukan bernama Ummah, melainkan bernama Bashir bin Ubayrok. Menurut Ad-Daraqutni, bukan Bashir, melainkan Busyair bin Ubayrok, seorang tukang fitnah, seorang munafik yang kerap kali mengarang-arang syair, menghina dan mengejek sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bashir atau Busyair, pemfitnah itu kebetulan dari Bani Ubayrok, satu keluarga miskin baik di zaman jahiliyah ataupun setelah zaman Islam. Makanan mereka hanya kurma dan roti saja, tidak pernah merasai makanan mewah. Sekali ada Qatadah bin Nu'man menceritakan bahwa pamannya Rifa'ah dan Zaid memesan makanan dan beberapa alat senjata dari Sam. Tiba-tiba makanan dan alat senjata itu telah dicuri orang malam-malam. Rifa'ah segera menceritakan hal itu kepada kemenakannya, Qatadah bin Nu'man, bahwa senjata dan makanannya hilang dicuri orang. Rifa'ah menyatakan bahwa penyelidikan telah dilakukan di perkampungan Bani Ubayrok. Cukup tanda-tanda menunjukkan bahwa dari Bani Ubayroklah pencuri itu. Setelah diperiksa kepada mereka, dengan sengaja mereka menimpakan tuduhan kepada seorang bernama Lubaid bin Sal bahwa dialah yang mencuri. Mendengar tuduhan yang bukan-bukan itu, murkalah Lubaid bin Sal sampai disentaknya pedang itu dan berkata, demi Allah, mesti buktikan mengapa aku dituduh. Kalau tidak akan aku bunuh kamu semuanya. Padahal Lubaid bin Sal itu dikenal seorang yang soleh dan baik amal dalam Islam. Qatadah bin Nu'man dan pamannya Rifa'ah bin Zaid terpaksa meminta maaf dan mencabut tuduhan itu. Lalu mereka datang mengadukan hal mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerangkan bahwa Bani Ubayrok menuduh Lubaid bin Sal, sehingga nyaris kami menuduh orang yang tidak bersalah. Mereka memohon keadilan kepada Rasulullah SAW saja. Asal senjata itu kembali cukup sudah. Yang makanan biarlah mereka makan.